Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa, NRP 01 dari kelas 4 di 4 LMA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai instruksi timer dan juga counter. Yang pertama ada timer. Instruksi timer ini terdapat 3 instruksi utama, yaitu ada timer pulse, timer on, dan juga timer off. Kemudian kita running terlebih dahulu, start simulation. Centang semua dulu. Kemudian ke online. Klik monitoring. Kemudian buka PLC SIM, kita run. Yang pertama ada timer pulse. Timer pulse ini apabila diberi logika 1 pada input timer pulse, maka timer akan menghitung dan logika outputnya akan bernilai 1. Jika timer telah selesai menghitung, maka output dari timer pulse ini akan berlogika 6. Kemudian yang kedua ada timer on. Jika timer on itu kita harus klik atau memberi logika 1, timer mulai menghitung. Akan tetapi kontaktor masih berlogika 0. Jika timer telah menghitung, maka logika output dari timer on ini akan berlogika 1, yang mana timer pulse ini merupakan kebalikan dari timer on. Kemudian yang ketiga terdapat timer off, yang mana cara kerja dari timer off ini kita harus memberi logika 1 terlebih dahulu pada input timer. Kemudian jika kita beri logika 1, output dari timer off ini juga berlogika 1 atau on. Kemudian jika kita beri logika 0 pada input timer off, maka timer akan mulai bekerja menghitung hingga nantinya waktu yang ditetapkan telah selesai, maka output dari timer off ini akan berlogika 0 seperti pada gambar. Kemudian ini merupakan pengembangan dari timer on dan juga timer off. Kita pindah stop terlebih dahulu. Silang. Offline. Kemudian yang kedua ada timer off. Yang kedua ada counter. Dari counter ini terdapat 2 instruksi utamanya, yaitu ada counter up dan juga counter down. Kita start simulation terlebih dahulu. Kita download semuanya. Kita klik ke online. Kemudian klik monitoring. Nah, yang pertama ini terdapat counter up. Kita run terlebih dahulu. Abaikan terlebih dahulu output pada inisialisasi 1 dan 3. Kita berfokus pada output dari counter up, yaitu pada MCQ 4.0. Counter up ini cara kerjanya yaitu menghitung ke atas, menghitungnya 0 hingga banyaknya data yang atau banyaknya counter yang kita setting pada PV ini. Misal kita setting 5, cara menggunakan dari counter up yaitu kita beri logika 1, maka counter akan menambah 1, kita beri logika 0. Kemudian jika kita akan menambah counter up ini, kita beri logika 1 lagi pada input dari counter up, akan bertambah 2. Kita klik 0.
begitu seterusnya. Jika nilai counter up ini sudah sama dengan nilai settingnya, maka output dari counter up ini akan berlogika 1, yang mana nilai counternya telah mencapai dari nilai settingnya. Kemudian untuk meresetnya, kita dapat menggunakan PB stop, atau ini diberi logika 1 pada counter up. Nah, maka nilai dari counter up ini akan reset seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada counter down. Counter down ini cara kerjanya yaitu dari nilai setting hingga menuju nilai 0. Misal kita setting nilai counter down ini yaitu 5. Kita beri logika 1 dulu pada PB stopnya atau pada LD jika pada counter down itu. Kita lihat nilai dari counter down ini akan bernilai 5 sesuai dengan setting yang kita tentukan di awal. Kemudian cara menggunakan yaitu sama seperti counter up. Kita beri logika 1 pada inputnya, maka akan berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1, hingga nantinya bernilai 0, sehingga output dari counter down ini akan berlogika 1. Sama seperti counter down, kita menggunakan PB stop ini untuk meresetnya kembali ke awal. Seperti itu. Yang ketiga itu ada gabungan dari counter up dan juga counter down. Penggunaannya ini hampir sama dengan counter up dan counter down biasa, yang mana dua instruksi tersebut dijadikan dalam satu buah instruksi yang cukup kompleks. Mengapa output 3 ini berlogika 1? Karena nilainya ini merupakan nilai dari counter down atau nilai 0 pada counter down itu, sehingga output pada counter up down ini akan berlogika 3. Kemudian jika kita ingin mencobanya, kita beri logika 1 pada counter up down ini, akan menambah seperti itu. Kemudian jika counter up down ini dapat menambah atau mengurangi langsung, kita gunakan instruksi 0.5 berkurang seperti itu. Jika kita klik ini counter up nya hingga nilai setting dari counter up atau nilai maksimal dari nilai counter, maka output dari counter up nya ini akan berlogika 1. Nah, 5 seperti ini. Kemudian untuk meresetnya kita juga dapat menggunakan ini atau menggunakan counter down nya. Kemudian jika kita menggunakan counter down di sini atau kita ingin menggunakan nilai 5-nya terlebih dahulu untuk menghitung mundur, kita dapat mengklik ini. Dan baru kita dapat menggunakan counter down-nya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.